Halo, selamat malam semua. Oke, kembali lagi bersama saya Yohanes Prayoga di channel YouTube Tetap Yohanes Prayoga. Ya, kali ini kita akan membahas fundamental karena ada fundamental. Dan mohon maaf kemarin minggu lalu tidak ada fundamental karena tahu sendiri suaraku sekarang masih bindeng. Jadi ada flu yang sedang menyerang. Jadi nggak bisa buat video lebih maksimal ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang fundamental Euro USD. Jangan lupa subscribe dulu teman-teman yang mau yang menurut kalian itu video ini bermanfaat. Subscribe, nyalain lonceng, like ya. Nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau ada fundamental baru yang akan aku keluarkan dan itu bisa membantu kalian dalam menganalisa. Kalian walaupun tidak tahu fundamental tapi bisa menggunakan analisa teknikal. Jadi kalian bisa padukan antara fundamental yang sudah saya jelaskan dan technical analysis yang kalian gunakan. Jadi lebih memfilter namanya memfilter kerugian atau meminimalisir kerugian karena dari sisi fundamental searah, dari technical analysis searah atau dari fundamental terus kalian cari posisi di technical analysis kayak gitu. Oke. Tapi tetap bukan berarti fundamental yang saya berikan itu 100% pasti. Tetap ada sesuatu yang mungkin akan mengalami sebuah kesalahan, tapi aku gunain secara maksimal deh buat kalian. Terus habis itu sudah di like ya, sudah subscribe ya. Terima kasih banyak. Habis itu sekarang kita akan lihat dari sisi Euro USD. Dari H4 sendiri memang kelihatan sudah koreksi dan ini udah mulai turun lagi ya, beberapa jam udah mulai turun lagi karena ini menggunakan H4 berarti sekitar ya 12 jam lebih lah ya, 16 jam lebih sudah mengalami penurunan. Tetapi kalau kita lihat di daily itu masih condong banget untuk turun. Dan kemarin kita tahu bahwa kita analisa tentang fundamental itu mengalami penurunan Euro USD, sudah saya katakan bahwa akan mengalami sebuah penurunan yang tajam. Dan kalau kita lihat di sini di resisten aja dia nggak mau nembus ke atas ya. Jadi masih sangat potensi untuk turun dan apalagi target kita di 1,13 itu pun ditembus sekarang jadi 1,12. Jadi kemungkinan besar akan lebih turun lagi dari sisi teknikal. Kalau yang nahan atau averaging buy ya, kalau kalian tetap ragu atau kalian tetap percaya diri ya silahkan monggo, tapi aku nggak memberikan saran untuk melakukan averaging buy karena masih trennya lagi turun banget. Itu sangat tidak baik untuk namanya averaging, berarti tidak mengakui namanya sebuah kesalahan ya, karena market bukan dirimu ya, market adalah market ya, apapun itu market terserah mereka, jangan dipaksa, kalau salah ya salah gitu aja. Terus kalau mau daftar broker itu ada di pojok kanan bawah ya, itu daftar broker. Kalau mau nyawer karena bermanfaat video ini, sebelah kiri bawah itu ada untuk sawer ya, secangkir kopi lah buat aku fundamental ini teman-teman. Terima kasih banyak kalau memang mau, tapi aku nggak maksa. Mau ikut IB monggo, nggak ikut juga nggak masalah. Mau nyawer terima kasih, nggak mau nyawer juga nggak masalah, aku tetap akan bikin video sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Oke, sekarang masuk ke sisi fundamentalnya. Ada 3 poin dari sisi fundamental Euro USD. Yang pertama, kekhawatiran tentang varian Omicron COVID membebani sentimen pasar. Ada varian baru lagi COVID. Ada varian baru seperti makanan lagi COVID. Ada rasa-rasa baru lagi. Namanya Omicron. Ya moga-moga nggak masuk Indonesia ya. Dan kita berdoa Indonesia ya cepat pulih lah dengan keadaan ekonomi yang saat ini. Poin kedua, inflasi Jerman memuncak pada 6% yoi pada bulan November menurut perkiraan awal. Poin ketiga, Euro USD telah kehilangan kekuatan bullish dan akan segera melanjutkan penurunannya. Dari poin-poin ini pun kalian bisa memutuskan bahwa atau mengambil informasi bahwa udah jelas nih Euro USD bakalan apa? Bakalan turun. Dari technical analysis tadi sudah saya jelaskan juga turun. Nah, lebih detailnya seperti ini. Pasangan Euro USD diperdagangkan sedikit lebih rendah pada hari Senin di sekitar level harga 1.1280 setelah mencapai tertinggi intraday di 1.1313. Dolar Amerika perlahan-lahan pulih dari penurunan pada hari Jumat karena suasana pasar membaik. Saham Asia anjlok meskipun indeks Eropa diperdagangkan dengan kenaikan moderat yang mengarahkan ke kenaikan
kontrak berjangka AS. Imbal hasil treasury AS juga mulai pulih dengan imbal hasil obligasi 10 tahun saat ini di 1,54%. Kekhawatiran tentang varian virus corona baru yang pertama terdeteksi di Afrika Selatan memicu penghindaran resiko pada hari Jumat dan memicu beberapa tindakan seperti penutupan perbatasan. Meski begitu, varian yang diberi nama Omicron ini sudah terdeteksi di sebagian negara Eropa. Wah, ini yang bahaya ya bagi Eropa. Sudah ada varian baru yang masuk di Eropa. Sejauh ini WHO menyebutnya sebagai varian kekhawatiran, meski tidak banyak informasi tentangnya. Pfizer sedang mengembangkan penelitian untuk memahami apakah vaksin mereka bekerja melawan jenis baru ini, sementara Moderna mengumumkan suntikan baru untuk memerangi virus. Vaksin itu dapat dikembangkan pada awal 2022, masih lama. Ya, beberapa bulan lagi lah. Sementara itu, anggota Dewan Pemerintahan Bank Sentral Eropa atau ECB, teman plek saya, sahabat dari saya ya, Om Pablo Hernandez de Cos, mengatakan Senin ini bahwa pembuat kebijakan Eropa bertujuan untuk menghindari pengetatan dini dari kebijakan moneter. Mengulangi bahwa inflasi yang tinggi dapat diharapkan bersifat sementara, meskipun lebih kuat dan lebih persisten daripada inflasi diantisipasi beberapa bulan lalu. Di sisi data, UE menerbitkan sentimen ekonomi November yang datang seperti yang diharapkan di 117,5, turun dari 118,6 sebelumnya. Jerman menerbitkan keperkiraan awal indeks harga konsumen November yang lebih tinggi dari yang diantisipasi, naik 0,3% dalam sebulan dan 6% YoY. AS akan menerbitkan penjualan rumah tertunda Oktober dan indeks bisnis manufacturing Fed Dallas November setelah penutupan Wall Street. Jadi walaupun UE menerbitkan sentimen ekonomi Novembernya itu turun ya, yang datang seperti yang diharapkan ya, tetapi ini nggak akan terlalu dipertimbangkan oleh para investor. Tetapi yang paling dipertimbangkan adalah AS yang tentang inflasi yang akan menaikkan suku bunga dan harus dinaikkan suku bunga. Yang kedua adalah varian baru yang sudah masuk, varian virus baru yang sudah masuk di Eropa. Biasanya hanya ini yang mereka akan berkutat, investor itu melakukan analisa itu ya fokusnya ke sini walaupun ada data-data lain. Jadi seperti menutup mata tentang data-data yang keluar, tetapi fokusnya ke virus ini. Jadi tergolong Eropa sedang mengalami berbahaya ini, mengalami suatu musibah nih. Jadi kayaknya nggak baik deh aku masuk di Eropa dulu karena ada virus varian baru yang memungkinkan negaranya kelabakan lagi kalau memang dia lebih kuat atau tidak. Tapi masih dianalisa ya virus ini kayak gitu. Jadi intinya Euro USD sedang mengalami penurunan yang tajam terhadap fundamentalnya. Terus technical analysis juga mendukung penurunan dari Euro USD sehingga sangat menakutkan menurutku kalau memang ini terjadi. Dan kemungkinan besar akan mengalami penurunan yang sangat tajam. Lebih tajam dari silet. Kayak gitu. Intinya itu aja untuk Euro USD, untuk fundamental ya. Sekedar pengetahuan buat teman-teman biar berhati-hati lagi dan lebih waspada. Juga gunakan batasan resiko yang baik. Jangan averaging. Itu aja pesan saya. Saya Yanisa Kumrayoga, terima kasih banyak ya. Jangan lupa nyawer di pojok kiri bawah atau ikut broker IB saya yang saya ikuti dan tidak ada masalah di pojok kanan bawah. Terima kasih dukungannya. Semoga kalian benar-benar mendukung. Saya Yanisa Kumrayoga. Happy trading dan happy investasi. Bye bye. Wah.